Oke, salam anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Dan kali ini kita masih membahas tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa dalam video pembelajaran ini dibagi dalam 3 part. Yang mana yang pertama itu kita sudah mempelajari tentang sifat, dan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahannya. Jadi dalam perubahan zat ini nanti dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perubahan secara fisis atau fisika, dan yang kedua itu perubahan secara kimia. Jadi kita langsung saja di bagian yang pertama itu perubahan fisis ya. Jadi sebelumnya Pak jelaskan juga kalau perubahan zat itu misalkan jika kayu dibakar akan berubah menjadi arang, atau jika air didinginkan sampai suhu 0 derajat maka air akan membeku. Nah, peristiwa itu disebut dengan perubahan zat. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu sudah ada 2 ya, perubahan secara fisika atau fisis dan perubahan secara kimia. Jadi yang pertama ini perubahan secara fisis. Jadi kita tahu dulu pengertiannya, bahwa perubahan fisis itu perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Jadi di perubahan fisis itu yang pertama itu yang terjadi itu perubahan bentuk, yang kedua itu terjadi perubahan wujud zat. Jadi kalau perubahan bentuk itu terjadi misalkan beras ditumbuk menjadi tepung, atau batu yang dipukul atau dipecahkan dengan palu atau hamar menjadi kerikil dan lain sebagainya, itu merupakan perubahan bentuk. Sedangkan kalau perubahan wujud zat itu seperti yang kalian ketahui, itu yang pertama itu menguap, yang kedua menyublim, dan yang ketiga itu membeku, yang keempat mencair, yang kelima deposisi, dan yang keenam itu mengembun. Kalian sudah pernah pelajari ini di SD, dan dia punya ada semacam diagram gitu, diagram perubahan wujud zat ini. Ini tidak asing lagi, tapi Pak akan jelaskan hanya 2, yaitu deposisi dan menyublim saja. Jadi kalau menyublim itu ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas secara langsung tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Jadi contohnya itu kapur barus ya. Kita tahu bahwa kapur barus itu ya berubah, dia bisa dapat berubah menjadi gas. Yang kedua itu deposisi. Pak hanya jelaskan 2 ini saja. Deposisi itu merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Jadi contohnya itu pembentukan jelaga pada cerobong asap. Kalau jelaga itu seperti kotoran yang dia sudah menjadi padat, tapi itu awalnya itu dia dari gas. Contohnya lain juga kalau kalian lihat kotoran-kotoran di knalpot motor itu dinamakan jelaga. Jadi untuk lebih jelasnya ini adalah diagram ya, yang tidak asing lagi, diagram perubahan wujud zat. Jadi ada gas, padat, cair. Jadi kita tahu cara menempatkan keenam perubahan ini ya. Jadi kalau dari padat ke gas dinamakan menyublim, sedangkan dari gas ke padat dinamakan deposisi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini yang dinamakan perubahan fisis. Yang kedua perubahan kimia, atau tadi kalau perubahan fisis itu dia tidak menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia ini
perubahan yang ternyata dia menghasilkan zat jenis baru. Jadi dia punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama itu pastinya terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang berubah itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan yang keempat, ciri-ciri yang keempat itu selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi proses-proses kimia itu ada 3. Yang pertama ini pembakaran, atau misalkan kertas yang dibakar itu menjadi abu. Yang kedua pembusukan, atau misalkan bahan makanan yang menjadi busuk itu tidak akan kembali ke asalnya. Ini merupakan contoh yang mendukung ciri-cirinya tadi ya, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga ada perkaratan ya, atau kita tahu bahwa korosi ya. Jadi banyak logam yang mengalami perkaratan. Oke, dalam perubahan kimia atau reaksi kimia biasanya itu disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu terjadi perubahan warna. Yang kedua terjadi perubahan suhu. Yang ketiga itu timbul gas. Dan yang keempat itu terbentuk endapan. Ini yang biasanya terjadi pada reaksi kimia. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang reaksi kimia. Ada satu hukum yang menjadi dasar dalam kimia, yaitu hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia ini dia mengatur tentang perubahan zat atau materi. Dia juga dikenal dengan hukum kekekalan massa atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Jadi yang mana hukum ini menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi itu adalah tetap atau sama. Jadi sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu nilainya itu tetap sama ya. Jadi ada contoh misalkan zat A direaksikan dengan zat B menjadi zat C dan D, maka jumlah zat-zat sebelum reaksi yang ini akan sama dengan jumlah zat-zat setelah reaksi yang ini. Jadi berdasarkan reaksi ini, maka berlaku persamaan yang diatur oleh hukum dasar kimia tadi, yaitu massa A ditambah B itu nilainya itu sama dengan massa dari C ditambah D. Jadi hukum ini juga menjelaskan bahwa dalam setiap reaksi kimia, zat-zat hanya akan berubah susunan atau komposisinya, sedangkan massa atau banyaknya zat adalah tetap. Jadi tidak ada massa zat-zat yang hilang ataupun bertambah. Jadi contoh lebih detailnya nanti Pak akan gunakan reaksi fotosintesis untuk kita sama-sama menghitung betul tidak kalau reaksi sebelum massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Jadi contoh itu akan Pak bahas di video ketiga. Jadi kalian silakan untuk membaca dan juga mencari tahu tentang contoh dari hukum dasar kimia ini, contoh yang lebih nyata lagi, misalkan reaksi fotosintesis itu. Jadi minggu depan akan Pak bahas dalam video yang akan di pertemuan berikut. Jadi sekian untuk video kali ini.
jangan lupa untuk meninggalkan komentar, ataupun kalian bisa bertanya di bagian komentar pada Google Classroom kalian. Sekian video pembelajaran fisika. Tuhan Yesus memberkati.